Cerita malam mencekam kali ini datang dari salah satu warga yang hampir saja terjerumus dalam pesugihan ngipri. Kisah Uwa Jatma yang dahulunya adalah seorang santri pesantren selama 7 tahun. Ternyata tergoyahkan imannya untuk mencoba jalur ekspres dalam mencari pundi-pundi uang. Kang Jatma dahulunya penjual sayur di warung kecil. Akhirnya menyerah dengan takdir karena sejak terjadinya krisis moneter mendesak Jatma berhenti berjualan. Padahal itu satu-satunya penghasilan untuk menghidupi istri dan 1 anaknya. Kang Jatma yang diliputi rasa putus asa pun bertemu Mang Jaya, ditawari pesugihan, biasa menyebutnya kesugihan. Karena tekad demi menafkahi sang istri sangat besar, Kang Jatma mengikuti saran Mang Jaya pergi dengan harapan mendapatkan banyak kekayaan dari alam lain. Dengan merelakan kambingnya untuk dijual demi mendapatkan pesangon untuk menuju tempat pesugihan itu. Kang Jatma bertemu Pak Kunci Wadir yang nanti akan membantunya bertemu dengan Nyai Ratu untuk mendapat pesugihan gaib. Namun, usahanya gagal karena Nyai Ratu tidak menemuinya dalam mimpi. Kang Jatma pulang ke rumah dengan rasa tidak puas karena pesugihan yang dilakukannya gagal. Jatma masih menghalalkan segala cara dan mencari jalan untuk mendapatkan pesugihan itu. Tidak berhenti di situ, Kang Jatma berkunjung ke rumah temannya, sang penjual toko kelontong yang berhasil sukses. Namanya Jaya. Dari cerita temannya, Jatma menyimpulkan kalau temannya melakukan pesugihan di wilayah, tepatnya hutan. Nantinya, pesugihan itu dilakukan dengan ritual kawin peri. Sampailah Jatma di rumah. Berbekal informasi dari Jaya, Jatma langsung meminta restu istri dan orang tuanya, supaya bisa lancar untuk melakukan pesugihan. Ayahnya menasehati, tapi akhirnya Jatma tetap melanjutkan niatnya. Bermodal uang hasil menjual kambingnya, Jatma menuju mencari Pak Kunci bernama Agus. Perjalanan dari pagi hingga sore, sampai di rumah Pak Agus, Jatma diberi banyak wejangan. Walau minta rezeki dari gaib, tidak selamanya berhasil. Orang menyebutnya nutugi amara nafsu. Nafsu itu nantinya tidak ada tuntunannya. Tekadnya yang kuat mengalahkan semua argumen Pak Kunci. Dan akhirnya Pak Kunci menjelaskan kalau memang Jatma yakin dia harus tidur di hutan dan harus bertemu dengan Suminten. Jatma harus melakukan kontrak kawin peri, menikah dengan Suminten, dijadikan sebagai istri gaib, dan jika nanti Suminten hamil, anaknya lahir, maka Jatma harus mati untuk merawat anak mereka. Jatma setuju dan mereka melakukan perjalanan di esok harinya. Arus perjalanan naik turun gunung, dan tempatnya bukan di kuburan, tapi di tengah hutan yang terdapat pohon besar, biasa disebut pohon kapua. Dulu, tempat itu dijadikan tempat semedi Eyang Prabu Siliwangi, tepatnya di hutan. Pohon itu punya bilik yang dijadikan sebagai tempat istirahat. Atas arahan Pak Kunci, akhirnya Jatma tidur di bilik itu tanpa penerangan apapun, dan harus berpuasa selama 3 hari. Lambat laun berlalu, sampai Pak Kunci datang, namun Jatma belum bermimpi bertemu Suminten. Akhirnya, Jatma menginap di hutan 2 hari lagi. Namun, sampai waktu habis, ternyata tidak bertemu juga dengan Suminten. Mereka dengan keputusan matang memilih untuk kembali ke rumah Pak Kunci.
Anehnya, sampai di rumah Pak Kunci, ternyata Suminten mengikuti. Jatma tidak bisa melihat Suminten. Pak Kunci yang memberitahu Jatma kalau Suminten mengikuti mereka. Suminten memasuki istri Pak Kunci dan berbicara, "Saya bukan yang gak mau kawin sama Kang Jatma. Saya demen sama Kang Jatma. Saya cinta sama Kang Jatma. Tapi Suminten mau deket Kang Jatma. Gak kuat, panas," ucap Suminten yang didengar Pak Kunci. Setelah Suminten pergi, Pak Kunci menyampaikan ke Jatma. Jatma menjelaskan dulu, dia masuk ke pesantren selama 7 tahun. Orang yang sudah kental dengan ilmu agama pasti hafal di luar kepala ayat Al-Quran. Hal itu yang membuat semua pesugihan yang Jatma usahakan selalu gagal. Semua makhluk yang ingin mendekat akan terasa panas karena kemurnian Al-Quran yang dulu Jatma pernah pelajari dan hafal. Jatma sadar dengan kekeliruan sikapnya dan memilih kembali pulang kepada istrinya. Lalu mereka membuat usaha kecil yang akhirnya bisa menghidupi mereka dan mencukupi segala kebutuhan tanpa harus menggunakan cara pesugihan.